Tergugat ini, D3 ya? Tergugat berapa? Pemirsa, sidang perdana perkara perdata terkait dugaan tanah kafling fiktif di Balikpapan yang sempat menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 14 Januari 2026 kemarin. Dalam sidang perdana ini tercatat 3 tergugat tidak hadir. Majelis Hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu 21 Januari 2026 dengan agenda meminta kehadiran para pihak yang belum hadir serta melengkapi berkas-berkas yang masih kurang. Lebih lengkapnya terkait informasi ini, sudah terhubung bersama kita rekan Dwi Ardianto, wartawan Tribun Kaltim. Rekan Dwi Ardianto, silakan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Justina, selamat siang Tribuners, dengan Dwi Ardianto melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sidang perdana perkara perdata terkait dugaan tanah kafling fiktif di Balikpapan yang sempat viral beberapa waktu lalu digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Rabu 14 Januari 2026. Sidang dengan nomor perkara 354-PDT-G-2025-PN Balikpapan tersebut berlangsung di ruang Tirta PN Balikpapan, dipimpin oleh Hakim Ketua Zulfi Amri, didampingi Hakim Anggota Imran Maranu Iriansah dan Agustinus. Berdasarkan pantauan tribunkaltim.co, sidang dimulai tepat pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah dan berakhir sekitar 13.25 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pemeriksaan kelengkapan para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Dalam sidang perdana ini tercatat tergugat kedua, 23 dan 24 tidak hadir. Majelis Hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu 21 Januari 2026 dengan agenda meminta kehadiran para pihak yang belum hadir serta melengkapi berkas-berkas yang masih kurang. Kuasa hukum tergugat Sultan Akbar Pahlipi mengatakan pihaknya mewakili 23 orang dari total 26 tergugat dalam perkara tersebut. Pada sidang perdana hari ini, Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dari para pihak. Kami mewakili 23 dari 26 tergugat. Alhamdulillah sebagian besar tergugat hadir, ujarnya usai persidangan ditemui oleh tribunkaltim.co. Namun demikian, Sultan menyoroti ketidakhadiran penggugat serta secara langsung dalam persidangan, meski diwakili oleh kuasa hukum. Yang justru menjadi pertanyaan adalah penggugat tidak datang langsung. Entah apakah karena ingin menghindari bertemu dengan masyarakat yang telah menjadi pembeli dan korban dalam pembelian kafling tersebut. Ia juga menjelaskan mayoritas tergugat yang hadir dalam sidang merupakan masyarakat yang sebelumnya melaporkan kasus ini ke Polda Kaltim terkait dugaan tindak pidana dalam jual beli kafling tersebut. Mereka ini sebenarnya adalah korban, tapi justru digugat kembali dengan nilai gugatan mencapai 15 miliar, tegas Sultan. Dalam gugatan tersebut, lanjut Sultan, penggugat mengklaim mengalami kerugian imaterial sebesar 110 miliar karena merasa stres dan terganggu akibat banyaknya masyarakat yang datang menuntut pertanggungjawaban. Selain itu, penggugat juga mengajukan gugatan material sebesar 5 miliar dengan alasan usahanya terganggu dan dugaan tidak laku akibat adanya laporan polisi serta sorotan media. Yang lebih aneh lagi, dalam gugatan disebutkan bahwa penetapan zona hijau dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Namun kerugian akibat penetapan zona hijau itu justru dibebankan kepada masyarakat, ujarnya. Menurut Sultan, hal tersebut merupakan sesuatu yang paradoks dan tidak masuk akal. Yang melakukan siapa, yang disalahkan siapa? Masyarakat di sini adalah orang-orang yang ingin berinvestasi dan memperbaiki kehidupan, tetapi justru terjebak dalam peristiwa yang bisa kita katakan dalam sebagai penipuan pembelian kafling. Diketahui dalam perkara ini sebanyak 26 korban tanah kafling fiktif justru dijadikan sebagai tergugat. Selain itu, turut tergugat juga pula pemerintah Kota Balikpapan, Kepala BPN Kota Balikpapan, Kepala Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Perkara ini masih akan berlanjut pada sidang berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kembali ke studio, Justina. Ya, pada sidang perdana hari ini dari Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dari para pihak yang menjadi penggugat maupun tergugat, yang mana kami mewakili 23 orang dari 26 tergugat. Itu alhamdulillah tadi sebagian besar hadir, dan namun yang menjadi pertanyaan justru penggugat yang nggak datang walaupun ada kuasanya. Nah, entah apakah karena pengen menghindari bertemu dengan masyarakat yang telah menjadi pembeli terus menjadi korban atas pembelian kafling nuansa tersebut. Dan ini sebagian besar yang hadir tergugat adalah orang-orang yang melaporkan ke Polda Kaltim
terkait dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Jadi untuk berkas-berkas yang disampaikan apa aja tuh? Hanya baru surat kuasa saja. Kuasa saja. Untuk agenda berikutnya apa Bang? Agenda berikutnya masih menunggu kehadiran dari para pihak yang belum hadir, yaitu tadi ada tergugat 2, tergugat 23 dan 24, serta dari Dinas Kehutanan untuk melengkapi berkas-berkas terkait. Bang, izin dengan adanya gugatan ini apakah menghambat proses pelaporan korban di kepolisian? Bang? Ya, kalau kita melihat ya mungkin kita tapi patut menduganya tindakan mengajukan gugatan ini dirasa adalah proses upaya untuk mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Masyarakat yang digugat saat ini sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi korban. Namun justru akan dikorbankan lagi dengan digugat sebesar 15 miliar rupiah. Nah, yang mana di dalam dalil-dalil gugatannya, penggugat ini menyampaikan bila dirinya stres, merasa terganggu karena banyak masyarakat yang datang untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga dia di situ merasa dirugikan secara imaterial sebesar 10 miliar. Dan juga merasa karena masyarakat kemarin membuat laporan polisi dan disorot oleh media, dia merasa bahwa dagangannya menjadi tidak laku, usahanya menjadi terkendala, sehingga dia menggugat masyarakat secara material 5 miliar rupiah. Nah, dan juga di dalam gugatan, penggugat ini menyebutkan bila yang menetapkan zona hijau adalah dari pemerintah Kota Balikpapan. Kemudian, karena penetapan zona hijau ini menjadikan dia tidak bisa melakukan penjualan terhadap kaflingnya menjadi terganggu. Namun, kerugian yang dia anggap timbul akibat adanya zona hijau tersebut dibebankan kepada masyarakat. Ini kan menjadi suatu paradoks ya, sesuatu hal yang konyol kami rasa. Yang melakukan siapa, yang disalahkan siapa? Masyarakat di sini adalah orang-orang yang ingin berinvestasi, ingin membuat suatu kehidupan yang lebih baik, namun terjebak dengan peristiwa, maaf bisa kita katakan sebagai penipuan dalam pembelian kafling ini. Tergugat 23 ya? Tergugat berapa? 23 yang memang 26. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.